Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke materi bab 3, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Udah selesai ya. Kita lanjut ke bab 3 ya, yaitu ada substansi materi genetik. Nah, apa sih itu genetika? Nah, genetik itu atau genetika ini merupakan ilmu keturunan ya, atau yang biasa berasal dari kata Latin yaitu genos. Nah, dalam genetika itu dipelajari bagaimana sifat keturunan atau si hereditas itu yang akan diwariskan kepada anak atau keturunan yang lainnya. Ya, dimana substansi materi genetika ini biasanya genetika ini merupakan bisa dipakai di bidang pemakaian genetika ya, contohnya seperti kayak bidang kedokteran, bidang peternakan, bidang pertanian, bidang psikologi dan antropologi. Nah, di sini kita mempelajari yang namanya yang A itu ada kromosom, DNA dan gen, yang B ini sintesis protein. Kita lanjut ya. Nah, yang A ini merupakan kromosom, DNA dan gen. Ya, dimana kromosom ini merupakan struktur padat yang terdiri atas asam nukleat, yaitu DNA dan RNA dan protein. Lalu selanjutnya ini terletak di nukleus ya. Berperan dalam hereditas karena mengandung yang namanya faktor pengendali keturunan atau gen ya. Tadi sudah dibahas. Lalu selanjutnya ini ada panjangnya itu antara sekitar 0,2 sampai 50 mikron dan diameternya ini antara 0,2 sampai 20 mikron. Tipe kromosom ini meliputi yang namanya autosom dan gonosom. Nah, lalu sebelahnya ini terdapat yang namanya gambar kromosom ya, dimana di situ ada terdiri dari DNA ya. DNA itu ada 2 untai ya. Kenapa DNA dibilang double helix? Karena dia memiliki dua untai yang saling berpasangan. Sehingga ini DNA ini sebenarnya panjang ya. Jadi sehingga DNA ini akan membelit ya, atau mengecilkan ya, sehingga mengecilkan terdapat di dalam kromosom pada si manusia ya. Yang gambar ketiga ini merupakan kromosom pada si makhluk hidup. DNA ya, di sini ada gambar DNA ya. DNA ini ditemukan dalam nukleus ya. Dia ini memiliki yang namanya rantai double helix ya, karena DNA ini memiliki 2 rantai sehingga dia disebut yang namanya rantai double helix. Lalu yang ketiga, komponen gula berupa deoksiribosa. Nah, basa nitrogen terdiri atas purin yaitu ada adenin dan guanin, dan pirimidin yaitu sitosin dan timin. Nah, si DNA ini selalu berpasangan ya. Lalu memiliki yang namanya gugus fosfat. Nah, DNA ini berperan dalam penurunan sifat dan sintesis protein. DNA atau si replikasi DNA ini meliputi yang namanya replikasi konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Dan enzim yang berperan dalam replikasi yaitu enzim helikase, polimerase, dan ligase. Ini yang namanya DNA. Lalu yang ketiga ini ada gen ya. Gen ini berperan dalam mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, gen juga terletak di dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linier. Nah, perhatikan gambar di sebelahnya yaitu ada kromosom. Ya, di mana ini gambar kromosom ya, terdapat di dalam makhluk hidup ya. Bisa di manusia, bisa di hewan ya, dimana di dalam kromosom itu terdapat yang namanya gen 1 dan gen 2 ya. Karena si
DNA. Itu kan gambar DNA ya, yaitu ada gen 1 dan gen 2, karena DNA kan selalu berpasangan ya, atau si double helix ya. Lalu yang B ini ada sintesis protein. Nah, di mana proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi polipeptida. Nah, dalam sintesis protein ini melibatkan yang namanya RNA. RNA ditemukan di dalam sitoplasma ya, terutama dalam ribosom dan nukleus. RNA ini memiliki rantai single helix ya, berbeda dengan si DNA. Jika DNA ini memiliki yang namanya rantai double helix, sedangkan RNA ini memiliki rantai single helix. Lalu komponen gula berupa ribosa, basa nitrogen, atas purin yaitu adenin dan guanin, dan pirimidin yaitu sitosin dan urasil. RNA ini memiliki yang namanya gugus fosfat, sama ya seperti DNA. Berperan dalam sintesis protein. RNA ini ada 3 tipe RNA yaitu rRNA. Nah, lalu sebelahnya ini terdapat yang namanya gambar yaitu di mana si rantai RNA yaitu si single helix ya, di mana itu terdapat yang namanya gugus fosfat. Lalu ada basa nitrogennya itu gula ribosanya yaitu ada adenin, lalu sitosin, guanin, sitosin dan urasil. Ini merupakan si basa nitrogen dari si RNA. Lalu ini ada tahapan-tahapan sintesis protein ya, di mana tahapan-tahapan sintesis protein ini meliputi yang namanya transkripsi dan translasi ya. Transkripsi ini adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang akan atau yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA, sedangkan translasi ini merupakan proses terjemahnya mRNA untuk dibuat menjadi yang namanya protein. Itulah si translasi. Kita bahas satu-satu ya di sini. Perhatikan di sini ada gambar yang namanya transkripsi. Ya, apa tadi transkripsi? Transkripsi itu kan merupakan proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Coba kalian perhatikan di situ ya. Transkripsi juga merupakan tahapan pertama dari si ekspresi gen. Ya. Lalu si ekspresi gen ini akan muncul sebagai yang namanya fenotip. Ya. Jadi proses transkripsi ini melewati yang namanya 3 tipe atau 3 tahapan, yaitu ada, coba diperhatikan di situ ada 1, yaitu ada inisiasi. Ya, di mana inisiasi ini merupakan pengenalan, sekuen ya, pengenalan. Lalu ada yang namanya yang kedua, coba perhatikan di situ ada yang namanya elongasi. Apa sih itu elongasi? Nah, elongasi ini merupakan pemanjangan. Ya. Lalu selanjutnya ini yang ketiga itu ada terminasi. Nah, terminasi itu merupakan tahap akhir dari si proses transkripsi tersebut. Kita bahas bersama-sama ya. Ya, di situ ada arah pemanjangan RNA dari mulai 5 aksen sampai ke 3 aksen. Karena kenapa sih selalu dari 5 aksen? Nah, hal ini merupakan prinsip dari yang namanya transkripsi. Tidak sebaliknya ya, karena transkripsi ini pemanjangannya itu RNA-nya ini dimulai dari 5 aksen sampai ke 3 aksen ya. Nah, lalu RNA juga merupakan tahapan awal dari si ekspresi gen apabila RNA terbentuk yang namanya mRNA. Ya, lalu si mRNA ini sementara proses transkripsinya itu tidak hanya membentuk mRNA, tetapi bisa saja membentuk yang namanya tRNA, rRNA, dan RNA yang lainnya. Ya, kita bahas gambar di sini. Ini merupakan proses yang namanya transkripsi.
Nah, tahap yang pertama ini ada tahapan inisiasi ya. Inisiasi kita mulai dengan namanya dari promoter. Nah, coba kalian lihat di situ ada yang namanya promoter. Nah, promoter ini merupakan bagian DNA ya, bagian DNA di mana RNA polimerase ini menempel pada menempel untuk melalui yang namanya proses transkripsi. Ya, dia ini akan terus berjalan ya sampai dari si titik awalnya itu, dari awal titik awal ini promoter ini berjalan ya sehingga menuju ke tahap kedua ya, dimana tahap kedua ini yang namanya tahap elongasi atau tahap pemanjangan ya, dimana tahap kedua si promoter ini dia ini akan berjalan, RNA polimerase ini membaca cetakan di mana DNA template ini dan mulai meletakkan atau mencetak ya, mulai mengikat yang namanya nukleotida ya, yang komplementer dengan cetakannya arah pemanjangan RNA itu dari si 5 aksen sampai ke 3 aksen ya. Promoter selalu terus berjalan sampai ke 3 tahap ya, yang namanya tahap terminasi ya. Disitulah si tahap terminasi ini apabila ketemu dengan yang namanya faktor-faktor sigma ini akan terlepas ya. Coba diperhatikan di tahap ketiga yaitu terminasi ya. Di terminasi itu kan promoter udah mulai melepas ya. Setelah sudah melepas ini, faktor kreminasi ini menyebabkan yang namanya lepasnya RNA polimerase. Nah, coba diperhatikan di situ dia ini akan melepas ya. Si promoter ini akan melepas sehingga terjadilah yang namanya proses RNA hasil transkripsi. Jika kalian perhatikan di sini ada gambar ya, dan dimana seperti telur ya, dia ini akan berjalan. Nah, dia ini akan membentuk yang namanya cetakan-cetakan ya. Nah, ini adalah proses yang namanya transkripsi. Kita lanjut. Ini merupakan tahapan translasi ya. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, maka mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma ya. Dia berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat di mana ditemukannya suatu ribosom. Nah, hal ini untuk melanjutkan tahapan yang namanya translasi. Nah, translasi itu apa pengertiannya? Yaitu proses terjemahnya mRNA untuk dibuat menjadi protein. Oke. mRNA ini merupakan pembuatan cetakan protein. Coba diperhatikan di situ. Nah, tahap translasi ini terdiri yang namanya 3 tahapan ya, seperti tahapan transkripsi, yaitu ada inisiasi, lalu ada elongasi dan terminasi ya. Di sini itu terdapat yang namanya start codon ya, dimana subribosom kecil itu ini akan menempel pada si start codon. Nah, setelah itu si tRNA inisiator ini akan menempel ya. Setelah itu pada translasi ini selalu berpasangan ya, dimana mRNA dengan tRNA. mRNA itu ada si adenin, sedangkan tRNA itu ada si urasin. Dia ini berpasangan. Sedangkan mRNA itu ada urasin, sedangkan tRNA ini ada adenin. Lalu mRNA guanin berpasangan dengan tRNA sitosin. mRNA sitosin berpasangan dengan tRNA guanin. Ya, dimana itu gambar keduanya itu terdapat subunit ribosom besar, dia ini akan menempel. Setelah itu dia akan menempel di subunit ribosom besar ini terdapat yang namanya 3 ruangan ya. 3 ruangan yaitu ada yaitu ada exit ya.
Lalu yang P ini adanya peptidil. Lalu yang A ini ada aseptor. Nah, dia ini akan selalu berjalan ya menuju ke 3 aksen. Ini ada tahapan elongasi translasi ya, di mana asam amino pada polipeptida. Dan yang pertama ini ada yang namanya RNA mengikat pada si kodon pada si ribosom ya. Setelah itu pada si ribosom ini mengikat yang namanya pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang baru dengan ujung rantai polipeptida yang sebelumnya terbentuk. Nah, setelah itu dia ini akan si fosfat ya, dia ini akan berpindah ya. Si fosfatnya dia ini akan berpindah ke ribosom yang satunya lagi. Setelah itu kedua RNA ini bergeser ya ke arah yang ribosom bersama-sama dengan si rantai RNA. Dia ini akan berpindah ya. Lalu selanjutnya ini ada proses terminasi translasi ya, selalu di mana proses translasi ini terdapat yang namanya 5 aksen sampai ke 3 aksen. Ya, yang pertama itu ada kodon stop yaitu UAG, UAA dan UGA. Ya, yang pertama ini ribosom mencapai kodon terminasi pada untai RNAD. Setelah itu faktor ini akan melepaskan yang namanya si ribosom ya, polipeptida atau polipeptida lepas dari si ribosom. Ya, polipeptida ini lepas dari si ribosomnya. Lalu tahap ketiganya itu 2 subunit ribosom dan komponen lainnya terpisah-pisah. Lalu siklus selalu berulang dari yang namanya inisiasi translasi. Ya, selalu siklusnya ini akan berulang kembali. Baik, sampai sini materi kita hari ini. Jika nanti ada pertanyaan, kita berdiskusi di Zoom ya, atau di Google Meet. Nanti akan Ibu kirimkan link Zoom-nya. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun kita belajarnya di rumah, tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.